Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 1 yang terdiri dari Farhan Maulana, Ega Restu, Esa Nur Fadila, Adisti Nur Rahmalaili, Tiara Moda Putri, Gisela Agnesia, dan Fauzia Raudatul Jannah. Nah, kami akan mempresentasikan praktikum pengendali motor DC on-off dengan microcontroller melalui keypad. Pada mata kuliah praktikum Sistem Telekomunikasi 2 yang diampu oleh dosen Pasi Paul Buada, SPDNT. Baiklah teman-teman, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari pengendali motor DC on atau putar dan off berhenti dengan microcontroller melalui keypad. Selain itu, tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui apakah motor DC dapat berputar atau berhenti dikendalikan dengan keypad. Nah, hal ini nantinya akan sesuai apabila diberi inputan 1, maka motor DC berputar, dan apabila diberi inputan 0, maka motor DC mati. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya mengenai flowchart dan rangkaian akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya sebelumnya yang telah mempersiapkan peralatan-peralatan untuk perakitan pada praktikum ini. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan alur apa aja sih yang harus dilewati untuk melaksanakan praktikum ke-7 ini. Nah, untuk memulai praktikum ini kita harus menyiapkan peralatan-peralatan yang digunakannya seperti keypad, Arduino Uno, motor DC, perkabelan, transistor, baterai, dan jumper. Nah, selanjutnya peralatan-peralatan ini akan melalui proses perakitan rangkaian sehingga menjadi rangkaian pengendali motor DC. Nah, selanjutnya rangkaian tersebut akan dilakukan konfigurasi pemrograman sehingga rangkaian ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari praktikum ini. Nah, kemudian kita akan melakukan pengujian pada rangkaian yang telah dibuat ini. Untuk pengujian pada rangkaian ini, jika kita menginput angka 1 pada keypad, maka motor DC akan berputar, baik itu searah dengan jarum jam maupun berlawanan arah. Nah, sedangkan jika kita menginput angka 0, maka motor DC ini akan berhenti berputar. Nah, baik, mungkin itu pemaparan untuk alur flowchartnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya yang telah menyampaikan penjelasannya. Lalu selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan tentang alat dan bahan pada praktikum pengendali motor DC dengan microcontroller melalui keypad. Yang pertama yaitu kita membutuhkan Arduino Uno. Arduino Uno sendiri berfungsi sebagai membuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika. Lalu selanjutnya yaitu motor DC. Motor DC merupakan alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik putaran. Sebuah motor DC dapat difungsikan sebagai generator atau sebaliknya, generator DC dapat difungsikan sebagai motor DC. Lalu alat yang ketiga yaitu kita membutuhkan keypad 3x4. Keypad 3x4 merupakan suatu modul keypad berukuran 3 kolom x 4 baris. Lalu selanjutnya yaitu transistor. Transistor merupakan alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus atau switching, sebagai stabilisasi tegangan dan modulasi sinyal. Pada praktikum ini, transistor sendiri berfungsi sebagai penyambung arus atau sebagai switching. Di sini kita menggunakan transistor jenis C1815. Terdapat 3 kaki pada transistor jenis ini. Yang pertama yaitu emitor, yang kedua yaitu kolektor, yang ketiga merupakan base. Lalu selanjutnya kita membutuhkan satu project band, project board.
Project board sendiri merupakan sebuah alat bantu untuk membuat sebuah prototipe dengan menghubungkan komponen menjadi suatu rangkaian tertentu tanpa proses penyolderan. Lalu selanjutnya di sini kita membutuhkan kabel-kabel atau kabel jumper. Kabel sendiri memiliki banyak fungsi, terutama sebagai media transmisi yang berperan untuk mempercepat penyampaian pesan. Lalu di sini juga berfungsi sebagai konektor atau suatu penghubung. Lalu selanjutnya kita membutuhkan baterai. Di sini baterai senilai 9 volt. Baterai sendiri berfungsi untuk menyediakan atau menyuplai energi listrik bagi alat elektronik tanpa harus tersambung ke listrik. Mungkin itu saja penjelasan untuk mengenai alat dan bahan pada praktikum pengendali motor DC dengan microcontroller melalui keypad. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya di sini saya akan memulai pengerjaan bagian coding dalam praktikum pengendali motor DC on-off dengan microcontroller melalui keypad.
Baik, di sini saya telah berhasil melakukan pengkodingan pada praktikum kali ini. Selanjutnya mengenai penjelasan dari pengkodingan ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan algoritma pemrograman yang telah disusun oleh Paujia. Nah, jadi di sini ada include keypad.h. Ini library keypad yang nanti akan digunakan untuk keypadnya. Lalu di sini ada karakter custom key. Ya, di mana nilai custom key ini nantinya akan diinput nilai dari keypad untuk Arduino-nya nanti. Lalu di sini ada konstanta byte untuk baris dan kolom bernilai 2. Lalu di sini kita membuat karakter key atau matriks 2x2 untuk bentuk keypadnya. Nah, lalu di sini kita mendefinisikan juga byte row pins, dimana di sini kita menggunakan pin 5 sama 4 untuk baris dan juga kolom 3 dan 2 untuk kolom. Selanjutnya di sini akan membuat keypadnya dengan memanggil tipe data keypad sama dengan keypad making map key row pins close pin row sama close. Nah, lanjut kita akan masuk ke mode point setup. Nah, di sini kita mendefinisikan pin 13 sebagai output dengan menggunakan fungsi pin mode. Nah, lalu di sini ada point loop, di mana point loop ini adalah program yang akan dijalankan berulang-ulang. Dengan yang pertama di sini kita mendefinisikan atau memberi nilai pada custom key sama dengan keypad.getKey. Jadi ketika nanti keypad ditekan angka 1, maka si custom key ini akan bernilai 1. Namun jika ditekan angka 0, maka si custom key ini akan bernilai 0. Nah, selanjutnya di sini ada program percabangan. Di sini ada if, else if, dan else. Nah, ketika custom key sama dengan 1, digital write 12. Oke, maaf, ini 13. Ya, pin 13 akan di high. Nah, jadi arus akan mengalir ke kabel base dan membuka switch agar si kolektor bisa berjalan menuju ke emitor. Nah, lalu di sini custom key sama dengan 0. Nah, digital rate 13, low, artinya nanti di sini kaki base tidak akan diberi arus, artinya nanti motor DC akan mati karena kaki kolektor tidak bisa meneruskan arusnya ke emitor. Nah, setelah programan selesai, di sini ada opsi A untuk upload ke Arduino-nya. Di sini kita akan melakukan upload dan selanjutnya nanti akan disimulasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini sudah tersedia beberapa komponen yang akan digunakan dalam praktikum kali ini. Pertama-tama kita akan memasangkan transistor kaki 3 ke dalam boardnya. Pastikan untuk memasangkan secara horizontal dan tidak vertikal. Nah, sesudah ini kita pasangkan jumper dengan sisi negatif, di mana sisi lainnya kita sambungkan dengan kaki emitor. Nah, selanjutnya kita sudah memasang jumper dan juga transistor. Langkah selanjutnya adalah kita memasangkan motor DC ke dalam boardnya. Sisi negatif kita sambungkan dengan kaki kolektor, sedangkan sisi positifnya kita sambungkan dengan positif yang berada di sebelah sini. Motor DC-nya sudah terpasang. Selanjutnya kita sambungkan keypadnya dengan kabel, dimana nanti kita akan sambungkan dengan Arduino Uno-nya. Nah, karena di sini kita akan menggunakan input 1 dan 0, maka kita hanya akan menggunakan baris 1, baris 4, dan kolom 1 dan kolom 2. Untuk mengetahui mana baris dan mana kolom, kita dapat melihat di bagian sini.
di mana yang terdapat titik hitam itu merupakan baris dan yang tidak ada itu merupakan kolom. Nah, karena kita pada barisannya menggunakan 1 dan 4, maka kita sambungkan saja langsung sesuai urutannya untuk kabelnya biar tidak memusingkan pada pengkodingan. Nah, oke teman-teman, di sini keypadnya sudah tersambung dengan kabelnya, dan untuk kabel ini akan kita sambungkan kembali dengan Arduino Uno. Di sini sudah terdapat ya Arduino Uno-nya. Nah, kita pasangkan 4 ini ke dalam Arduino Uno. Di sini saya akan menggunakan input 2 dan seterusnya. Oke, di sini sudah tersambung ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita sambungkan penghubung antara Arduino Uno dengan boardnya. Untuk kabel yang berwarna hitam atau ungu di sini akan kita sambungkan dengan ground. Sementara untuk yang kabel lainnya kita sambungkan dengan pin. Di sini kita akan menggunakan pin 13. Nah, jika sudah terpasang seperti ini, maka sisi lainnya kita sambungkan dengan board. Di mana biru kita sambungkan ke kaki base. Dan untuk yang kabel satunya lagi atau yang berwarna hitam kita sambungkan di negatif. Nah, nanti kurang lebih akan seperti ini. Dan selanjutnya kita akan memasangkan kutub dari baterai. Untuk yang hitam kita pasangkan di sini bersamaan dengan yang lain. Lalu untuk positif kita sambungkan di sini. Baiklah, untuk rangkaian sudah selesai dibuat dan selanjutnya akan dilakukan percobaan apakah rangkaian ini berhasil atau tidak. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan sesi praktikum pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mendemonstrasikan hasil dari praktikum yang sudah kita lakukan, yang sudah kita laksanakan melalui beberapa rangkaian yang tadi sudah dilanjutkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Baik, kita langsung demonstrasikan saja di sini. Di sini sudah ada motor DC dan tombol keypadnya yang sudah diinputkan melalui pengkodingan ataupun program yang sudah dibuat. Baik, kita langsung saja ya. Di sini kita menginputkan tombol 1 pada keypad, maka seharusnya motor DC akan berputar. Baik, kita langsung demonstrasikan saja. Ya, terbukti bahwasannya ketika kita mengklik tombol 1 itu akan memutar. Nah, ketika kita mengklik tombol 0 seharusnya motor DC akan keadaan mati. Ya, seperti halnya yang sudah dipraktikkan, ketika mengklik tombol 1 memutar dan 0 tentunya akan dalam keadaan mati atau off. Mungkin sekian untuk demonstrasinya. Baik, setelah demonstrasi sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwasannya pada praktikum ke-7 Real Prascom 2 dengan judul pengendali motor DC on atau off dengan microcontroller melalui keypad, dapat disimpulkan bahwasannya pada praktikum kali ini ketika kita mengklik tombol 1 ataupun menginput tombol 1 pada keypad, maka motor DC akan bergerak berlawanan dari arah jarum jam atau counterclockwise. Dan ketika kita mengklik tombol 0 pada keypad ataupun menginput tombol 0 pada keypad, maka motor DC akan berhenti bergerak sebagaimana yang sudah kita demonstrasikan di sebelumnya yang sudah saya praktikkan.
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya praktikum 7 ini yaitu praktikum pengendali motor DC on atau off dengan microcontroller melalui keypad dapat memenuhi tujuan dari praktikum dan dapat dikatakan berhasil. Dengan begitu, alhamdulillah, sekian mungkin dalam praktikum kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada partisipan yang sudah membantu untuk menyukseskan praktikum kali ini. Dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam praktikum ini banyak memiliki kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.